Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya rahayu. Masih bersama dengan saya Kitantra di channel Exa Tantra, mengupas beberapa misteri yang halayaknya di masyarakat masih menjadi simpang siur. Untuk mencari penjelasannya menurut pribadi saya. Kali ini seluruh Exa akan menceritakan beberapa pengalaman pribadi Aki. Pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami akan saya kisahkan beberapa, ya hanya sedikit saja ya. Akan saya ceritakan tentang ilmu kebal yang tidak pernah manfaat. Bagaimana ceritanya Aki? Mari kita wudhu dulu. Seluruh Exa semuanya, kali ini Aki akan menceritakan pengalaman pribadi Aki pada saat Aki merantau di ibu kota dulu. Kala itu Aki pulang ataupun datang ke ibu kota itu tanpa membawa bekal yang banyak, hanya beberapa lembar ijazah dan membawa uang yang Aki masih ingat benar itu sisa dari saya datang dari Kalimantan. Itu datang ke Jakarta, uang saya masih Rp175.000. Kala itu Aki tanpa teman, tanpa saudara datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Alkisah, Aki bertemu dengan teman-teman ataupun orang yang belum Aki kenal, yang ya sama-sama orang dari seberang. Kami kumpul cerita curhat di situ. Awal cerita Aki bertemu dengan dia adalah sebut saja Bang Nando. Dia adalah salah satu orang yang cukup saya kagumi. Salah seorang punya jiwa perantau yang cukup hebat. Dia menganggap Aki sebagai adiknya. Banyak kisah yang kami jalani bersama. Dari kerja di jalan sampai alhasil kami sampai di kantor. Namun tetap dia masih mempunyai sisi jalanannya dia. Suatu saat dia mengatakan kepada saya, ayo dek jalan-jalan. Jalan-jalan malam ternyata dia mau bertemu dengan musuh buyutannya. Ada masalah yang belum dia selesaikan. Di situ Aki menemani dia. Menemani dia di suatu sudut kota yang cukup sepi, bertemu hanya berempat. Dia datang 2 orang, Aki juga dengan Bang Nando ini 2 orang. Ini kisah pribadi Aki sebenarnya. Cukup tragis juga ya, cukup sedih juga cerita ini karena abang ini sudah nggak ada, sekarang sudah bertemu dengan penyanyi itu. Alhasil saya menemui Bang Nando ini, saya temenin. Udah Bang, saya temenin, jangan lari, santai. Ternyata musuhnya juga membawa seseorang yang temenin dia. Sesampainya di situ mereka bersengkrama sedikit, membuka perbincangan. Kita selesaikan masalah kita yang belum selesai. Tanpa melibatkan siapapun, hanya ada kita berdua. Pada sebenarnya di situ pun Aki ya sudah pede lah, sudah punya pegangan juga. Namun si abang ini tidak mau melibatkan Aki. Udah dek, kamu diem, ngawasin saja. Nanti biar abang sendiri selesaikan masalahnya dengan dia. Tanpa berkata lama, akhirnya mereka bertempur 1 lawan 1 sebagai kesatria sejati seorang laki-laki. Berantem dari pukul, saling banting, saling tendang, ternyata tidak ada satupun mereka yang luka. Ternyata dari musuhnya ini, teman musuhnya yang datang bareng tadi, damas musuhnya abang ini, dia melemparkan sebuah senjata tajam kepada temannya. Nih bang, pakai ini katanya. Sedangkan Bang Nando ini tetap tenang dan hanya menggunakan tangan kosong. Aki sendiri khawatir dengan abang nih. Aduh bang, gimana bang? Udah santai aja. Ternyata Bang Nando ini salah seorang pengikut ilmu kebal. Dibacok dari perut, kepala, sampai kakinya tidak satupun luka. Aki merasa hebat juga nih.
Tangguh juga nih. Ternyata musuhnya pun itu adalah orang yang cukup kebal. Bang Nando ini berhasil merebut senjata tajam dia. Ditusukkan kepadanya bengkok, tidak melukainya, bahkan senjata ini pun terasa tumpul di badan musuhnya. Ternyata mereka berdua adalah seorang jawara semua. Di situ Aki menyaksikan pertarungan yang halayaknya seperti dalam film kolosal ataupun film laga di dalam TV. Mereka bertarung sepanjang sampai suatu saat senjata itu mungkin tidak berguna menurut mereka dan mereka lempar dan saling pukul lagi. Berjam-jam tidak ada penyelesaian. Mungkin sedang apesnya musuhnya ataupun memang sudah jatuh untuk saatnya dia luka. Dia mengatakan suatu kalimat yang sombong yang masih Aki ingat benar. Dia mengatakan, keluarkan semua kemampuanku, keluarkan semua ilmumu. Aku kebal, tidak akan bisa dilukai dengan apapun. Nah, ternyata di situ adalah titik lemahnya dia karena ada kesombongan yang muncul dari hatinya. Aki hanya melihat dari jauh, tidak boleh mendekat sama Bang Nando. Bang Nando masih ingat benar Aki itu, dia mengambil sebuah batako di pinggir jalan, dipukulkan ke mukanya, dan di situ darah semua mengalir dari muka musuh. Ternyata ilmu kebal musuhnya itu gugur dengan kesombongannya dia. Alhasil musuhnya lari dan Bang Nando pun pulang dengan Aki bareng. Di sepanjang jalan Aki bercerita dan menanyakan, Bang ini ilmu dari mana, ilmu gimana, rasa penasaran Aki. Walaupun Aki sebenarnya sudah tahu ilmu kebal seperti apa, Aki juga sedikit banyak sudah mempelajari. Ini dari seberang deh, dari sana, guruku sana gitu. Kok abang bisa melukai dia? Karena ada salah satu kesalahan dia, yaitu dia mengucapkan kata sombong yang bisa melunturkan ilmunya. Sesampainya di kontrakan kami, Bang Nando menceritakan banyak hal tentang pengalaman hidupnya, banyak hal tentang cerita hidupnya di jalan. Aki setia mendengarkan, setia dengan perbincangan kami sampai malam itu. Dia juga mengatakan bahwa haknya manusia itu tidak ada yang kebal dengan senjata. Pasti ada titik lemahnya. Kalau Bang Nando ini setelah saya kupas ataupun Aki tanya, Aki ya korek keterangan dari dia, ternyata dia adalah bukan pelaku susuk, namun pelaku ilmu kebal itu sendiri. Dia pernah mengatakan kepada Aki bahwa 40 hari dia harus berpuasa untuk mendapatkan ilmu. Pada dasarnya Aki sudah tahu ilmu seperti itu apa, lemahnya di mana, Aki sudah tahu. Namun itu adalah pegangan dari senior ataupun orang yang saya hormati. Jadi saya sangat menghormati. Kenapa saya sangat menghormati dia? Dia adalah seorang sosok sahabat yang benar-benar sahabat yang menemani di dalam suka ataupun duka. Berbagi makan bareng, berbagi uang bareng, dan dia tidak pernah pergi meninggalkan temannya. Bang Nando Bang Nando ini adalah sosok yang cukup Aki kagumi dengan kepribadian yang baik, dengan sangu ataupun bekal ilmu yang cukup lumayan dan mumpuni. Dia mengatakan tidak ada yang bisa melukai saya kecuali bila mana ada kelemahan saya, yaitu diiris ataupun dipukul dengan bambu. Selama senjata itu masih besi, itu tidak akan bisa melukai saya, itu katanya. Di situ Aki banyak mengorek keterangan dari abang. Apakah ilmu ini akan manfaat, Bang? Hanya manfaat pada saat kita di jalan deh. Namun pada haknya, dari kupasan Aki yang sudah Aki ketahui bahwa mempunyai ilmu kebal yang seperti ini, itu kita biasanya akan sedikit kesulitan dalam rezeki. Rezeki kita hanya pas, dapat banyak juga habis gitu. Kadang susah mencari pekerjaan.
Karena apa ya? Kebal itu bisa kebal dari senjata ataupun kebal dari rezeki yang susah datang karena sudah ada yang menghalangi kita. Bang Nando sosok yang sangat Aki kagumi. Banyak mengajarkan ilmu kehidupan. Dia selalu berpesan jangan mempunyai ilmu yang aneh-aneh deh. Jangan memuja hal yang aneh-aneh. Itu tidak akan baik buat hidupmu. Itu pesan yang selalu Aki ingat. Selalu berbuat baik sama orang deh. Suatu saat kamu nolong orang juga kamu pasti akan ditolong orang suatu saat, entah itu di mana. Cukup sedih juga sih kalau Aki menceritakan tentang Abang nih dengan 1000 kisah yang sedang kami jalani. Dulu Aki juga pernah belajar ilmu kebal seperti itu. Dulu ilmu Aki itu didapatkan dari guru spiritual Aki, ya orang pedalaman. Cukup lama juga, kalau itu puasanya dulu Aki cuma 7 hari dapat ilmu itu. Namun pada saat selesai ilmu itu Aki pelajari dan selesai dengan khatam dan dicoba langsung sama sang guru spiritual Aki. Dia berpesan, setelah kamu mendapatkan ini pasti kamu akan dicoba sama orang, entah itu di mana ataupun itu kapan. Nah, ingat benar tuh kata-katanya. Sepulang dari rumah guru spiritual Aki, ada perasaan pengen mampir ke tempat hiburan. Nah, disitulah saling senggol terjadi dan Aki mendapat cobaan di situ. Ternyata kita memiliki ilmu seperti ini, itu akan memancing emosi, akan memancing lawan buat nyoba kita, entah dari mana. Tiba-tiba ada aja musuhnya itu. Benar-benar itu tidak bermanfaat sama sekali. Karena dalam ilmu kebal ini ada pantangan-pantangan yang harus kita jaga. Ada makanan yang harus kita hindari. Bila mana musuh kita mengetahui apa ilmu itu kita atau kebal kita seperti apa, pasti kita akan terluka. Karena pada haknya, keselamatan sejati itu jangan pernah dipasrahkan kepada ilmu atau agama kita. Namun dipasrahkan kepada yang punya hidup. Bila mana kita selalu berbuat baik kepada orang, insya Allah itu akan menjadikan pelindung kita yang terbaik. Kembali ke ilmu kebal. Ilmu kebal ini bermacam-macam. Ada yang kita bentuk pegangan barang, ataupun ilmu yang kita ritualkan itu sendiri. Banyak dulu murid-murid spiritual Aki yang meminta ilmu kebal, ingin ini. Tapi Aki sendiri selalu berpesan kepada mereka, jangan pernah menggunakan ilmu itu. Karena nanti kamu akan punya sosok pamer yang pertama, karena sudah punya piandel. Yang kedua, adrenalin kamu naik, pasti kamu ingin nyoba orang, itu enggak. Makanya Aki hanya mengatakan selalu berbuat baik sama orang, itu aja. Jangan selalu cari musuh. Karena pengalaman Aki dulu, satu guru spiritual sama Aki yang mencoba untuk ilmu kekebalan tersebut, dia dengan sengaja mencari musuh. Dia dengan sengaja berbuat onar, alhasil dia tembus dan terkirim ke rumah sakit. Guru Aki hanya tersenyum dan mengatakan, jangan sombong, karena ilmunya kamu miliki. Itu ada celahnya semua. Dari situlah Aki percaya bahwa kekebalan sejati itu hanya punya Gusti Allah. Kekebalan sejati itu bukan dari apa yang kita ritualkan, apa benda yang kita pegang. Namun keselamatan sejati itu karena kita berbuat baik kepada orang, jadi tidak ada orang yang ingin melukai kita. Tidak punya musuh, itu adalah hal terbaik. Gusti Allah sudah menjamin keselamatan kita, menjamin hidup kita. Jadi apalagi yang kita ragukan? Selalu berserah diri saja pada yang hidup. Suatu saat Aki akan kupas ilmu-ilmu kekebalan ataupun pegangan-pegangan kekebalan yang ada yang pernah pengalaman Aki lakukan. Tapi jangan pernah mencoba untuk memiliki ilmu kekebalan ini, karena sangat amat tidak bermanfaat sama. Ada yang kebal dengan pegangan, yang pegang besi kuning, ada yang pegang bandar besi, ada yang pegang tapak jala. Ilmu kebal juga masing-masing. Ada punya lembu sekilan, ada yang punya ilmu kebal duni, ada juga masing-masing. Namun jangan pernah coba ilmu kebal-kebal seperti ini. Karena apa? Sekebal-kebal apapun kita,
kalau sudah apesnya, kalau sudah titik wancinya kita harus terluka atau terbunuh di situ, ya sudah, karena apa? Apes tidak ada di dalam kalender. Itu saja. Selalu berbuat baik, itu lebih bagus. Kalau kita tidak punya musuh, hidup kita akan enak, hidup kita akan enteng. Suatu saat kaki pasti akan kupas tentang ilmu kekebalan. Monggo di request ilmu kebal apa yang mau Aki kupas. Nanti akan kami bincangkan di dalam channel Eksa Tantra biar sedulur Eksa lebih jelas tentang apa itu ilmu kebal. Karena pada hakikatnya ilmu kebal tidak diperbolehkan. Ada amal-amal tertentu yang bisa membuat kita kebal dengan yang punya hidup, itu ada win-win tentu saja. Jangan menggunakan hal-hal yang aneh dalam hidup ini. Berjalanlah ala kadarnya sebagai manusia. Jangan pernah ingin menjadi manusia super. Cukup sekian dari saya Ki Tantra. Semoga seluruh Eksa selalu diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan hidup, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan hidup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.